Wawan CS divonis penjara seumur hidup. Polisi geledah rumah perwira polisi buntut kasus pembunuhan ibu anak di Subang. Kronologi dua pemuda di Tuban tewas saat bersihkan sumur tua milik warga. Tiga terdakwa pembunuh berantai Wawan Erawan, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin telah dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada Rabu 1 November 2023. Wawan CS yang hadir dalam sidang pembacaan hukuman itu dijatuhi vonis penjara seumur hidup. Selain itu, hakim juga meminta Wawan CS untuk tetap ditahan. Hakim memberikan waktu 7 hari untuk pihak Wawan mengajukan banding. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa sebelumnya yang meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman mati kepada tiga terdakwa. Jaksa meyakini ketiganya bersalah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 340 KUHP. Sebelumnya, Wawan, Duloh, dan Dede didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Ai Maimunah, Ridwan Abdul Muiz, dan M. Riswandi. Ai Maimunah merupakan istri yang juga anak tiri Wawan, sedangkan Ridwan dan Riswandi adalah anak Ai Maimunah. Wawan CS diduga membunuh ketiganya dengan kopi yang dicampur dengan racun tikus pada 11 Januari 2023 di Bekasi. Wawan, Duloh, dan Dede didakwa melanggar pasal 340 junto, pasal 338 dan 339 KUHP. Saat penyidikan dilakukan, polisi menemukan mayat lain yang diduga dibunuh Wawan CS. Wawan diduga membunuh 9 orang yang mayatnya dikubur di berbagai lokasi. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Jawa Barat menggeledah 4 rumah pada Selasa 31 Oktober 2023 terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Salah satunya rumah seorang perwira polisi. Direktur Reskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menjelaskan, penggeledahan 4 rumah itu dilakukan karena penghuninya merupakan orang-orang yang mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan pada awal kejadian. Selain rumah perwira polisi, dilakukan penggeledahan di rumah Yoris dan Mulyana. Yoris merupakan anak sulung tersangka yakni Yosep Hidayah. Sementara Mulyana merupakan adik tersangka. Satu rumah lainnya yang digeledah merupakan milik petugas bantuan polisi atau Banpol. Dari hasil penggeledahan itu diamankan sejumlah barang. Menurut Surawan, sejumlah barang yang diamankan antara lain ponsel, laptop, hard disk, memory card, stick golf, dan golok. Ihwal stick golf menurut Surawan diamankan dari rumah Mulyana. Ia mengatakan barang-barang yang diamankan itu akan dilakukan pemeriksaan kembali, termasuk untuk mengecek ada atau tidaknya jejak DNA korban pembunuhan. Selain melakukan penggeledahan, Surawan mengatakan penyidik akan meminta keterangan ulang terhadap sejumlah orang yang mendatangi TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada awal-awal kejadian. Menurutnya, sejumlah orang datang ke TKP pada waktu berbeda. Surawan mencontohkan salah satu tersangka yaitu M. Ramdhanu alias Danu. Menurut dia, Danu dan juga petugas Banpol diduga diminta untuk membersihkan kamar mandi di TKP dan mengurasnya. Dua pemuda di Tuban meninggal dunia di dalam sumur tua milik Sundari di Desa Banyuurip, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Selasa 31 Oktober 2023 sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.
Dua korban naas itu bernama Randy berusia 25 tahun dan Khairil berusia 26 tahun. Keduanya merupakan pemuda asal desa setempat. Mereka berdua meninggal dunia ketika tengah bekerja untuk membersihkan air di dalam sumur tua di lokasi kejadian. Kejadian memilukan itu bermula ketika dua korban meninggal dunia bersama Rofik berusia 23 tahun dan Rian berusia 25 tahun, tengah bekerja untuk membersihkan atau menguras air di dalam sumur tua di lokasi kejadian. Lalu 3 orang yakni Randy, Rofik, dan Rian masuk ke dalam sumur sedalam 15 meter. Sedangkan satu temannya menunggu di atas sumur untuk melakukan pemantauan. Setelah itu, 3 orang yang berada di dasar sumur ini menyalakan mesin pompa untuk mengurus air. Selang sekitar 5 menit, Khairil yang berada di luar punya inisiatif untuk memanggil temannya yang berada di dasar sumur. Namun panggilan itu tidak dijawab dan Khairil berusaha masuk ke dalam sumur untuk menolong teman-temannya dengan membawa tali atau pengikat. Alhasil, Khairil berhasil mengikatkan tali kepada temannya Rian dan Rofik. Kemudian 2 temannya itu berhasil ditarik ke atas dengan bantuan warga sekitar. 2 orang berhasil diselamatkan dan kondisinya lemah lalu dibawa ke rumah sakit. Kendati demikian, Khairil yang sudah berhasil menolong 2 temannya itu malah terjebak di dasar sumur bersama Randy. Hingga akhirnya keduanya meninggal dunia di dalam sumur yang diduga kehabisan oksigen. Lalu kejadian tersebut dilaporkan ke petugas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bojonegoro. Mendapat laporan, tim kemudian meluncur ke lokasi kejadian untuk evakuasi korban sampai sore hari. Sampai beberapa jam kemudian, akhirnya kedua korban tersebut berhasil dievakuasi dengan dibantu oleh tim BPBD, tetapi dalam keadaan sudah meninggal dunia. Kasat Reskrim Polres Tuban, Aibtu Rianto menerangkan kondisi sumur tua milik warga setempat itu sudah lama tidak digunakan. Pada kemarau ini, sumurnya dibersihkan agar airnya bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Lebih lanjut, anggota kepolisian juga melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi guna proses penyelidikan lebih lanjut. Hingga berita ini selesai ditulis, belum diketahui secara pasti penyebab korban meninggal lantaran masih dalam proses penyelidikan. Bisa News.id, Nindya Farisa mewartakan.